Halo semuanya, kita tuh sering banget kan ngerasa kayak lagi lari terus ngejar sesuatu yang lebih, sukses yang lebih, uang yang lebih, kebahagiaan yang lebih. Tapi, gimana kalau ternyata jawaban dari semua kegelisahan modern kita ini justru datang dari suara yang udah ada dari ribuan tahun lalu? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih ngerasain hal ini? Rasa capek yang bener-bener dalam, dimana semua kerja keras rasanya cuma muter-muter di situ aja. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Ini perasaan yang umum banget di dunia kita yang serba cepat. Perasaan kayak kejebak dalam sebuah perlombaan yang garis finishnya nggak kelihatan. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita bakal lihat dulu masalahnya. Perlombaan modern yang nggak ada habisnya. Terus kita dengerin jawaban dari masa lalu, kita bongkar satu konsep kunci yang sering disalahpahami, kita temukan solusinya, dan terakhir kita lihat kenapa ini semua penting banget buat kita sekarang. Nah, bagian pertama, perlombaan modern tanpa akhir. Ini tuh soal hustle culture. Yakinan kalau kita harus selalu produktif, selalu ngejar pencapaian baru, pokoknya gerak terus. Tapi tekanan ini sering banget bikin kita lupa nanya satu hal penting. Kita ini sebenarnya lari kemana sih? Nah, ini dia inti masalahnya. Di zaman modern, kita didorong buat punya ambisi setinggi langit, tapi seringkali ada jarak yang jauh banget antara usaha kita yang gila-gilaan sama rasa puas yang beneran. Anehnya, makin banyak yang kita dapat, kok rasanya makin ada aja yang kurang ya? Oke, sekarang kita pindah ke bagian kedua, sebuah respons yang mungkin nggak terduga. Kita bakal mundur jauh banget, lebih dari 2000 tahun ke belakang, ke sebuah tulisan filosofis yang rasanya kayak ditulis khusus buat ngejawab keresahan kita di abad ke-21. Penulis kitab ini, yang kita sebut sang pengkhotbah, itu seorang pemikir yang skeptis tapi luar biasa jujur. Dia seolah melakukan eksperimen besar dalam hidupnya buat mencari makna. Dan catatannya tuh personal banget, rasanya relevan. Seakan-akan dia ngerti banget dilema yang kita hadapi sekarang. Mari kita langsung masuk ke jantung pembahasannya. Apa sih sebetulnya makna dari kesia-siaan? Ini adalah kata yang diulang-ulang terus dalam kitab pengkhotbah. Dan untuk benar-benar paham, kita harus lupain dulu arti kata sia-sia yang biasa kita pakai sehari-hari. Kutipan ini kedengerannya pesimis banget kan? Kayak udah putus asa gitu, seolah-olah semuanya nggak ada artinya sama sekali. Tapi, tunggu dulu. Ada makna yang jauh lebih dalam di balik kata-kata yang terdengar suram ini. Nah, ini dia kuncinya. Arti sebenarnya tersembunyi dalam kata aslinya. Dalam bahasa Ibrani, yaitu hevel. Hevel itu bukan berarti sesuatu itu nggak berguna. Bayangin deh, uap napas kita di pagi yang dingin. Kelihatan kan? Nyata. Tapi begitu kita coba tangkep pakai tangan, dia hilang. Nah, itulah hevel. Sesuatu yang sifatnya sementara, fana, nggak bisa digenggam selamanya. Dan tabel ini ngegambarin poin sang pengkhotbah dengan jelas banget. Dia nyobain semuanya. Dia jadi orang paling bijaksana. Dia nikmatin semua kesenangan yang bisa dibayangin. Dan dia kerja keras buat ngumpulin kekayaan. Tapi pada akhirnya, dia sadar kalau semua itu, kalau dijadikan tujuan akhir hidup, rasanya cuma kayak mengejar angin. Usaha yang bikin capek doang, tapi nggak akan pernah bener-bener bikin puas. Terus kalau semua itu hevel atau fana, artinya hidup ini sia-sia dong? Nggak juga. Justru dari sini kita akan sampai pada sebuah kesimpulan yang tak terduga, tapi punya kekuatan yang luar biasa tentang di mana makna sejati itu bisa kita temukan. Jadi pelajaran utamanya begini, solusinya itu bukan jadi nihilisme atau pasrah, tapi sebuah pergeseran cara pandang yang radikal. Sang pengkhotbah ngajak kita buat berhenti ngejar angin dan mulai menikmati apa yang ada di genggaman kita saat ini. Ternyata, kebahagiaan itu nggak ditemukan di puncak gunung kesuksesan, tapi dalam kenikmatan-kenikmatan sederhana sehari-hari, makanan yang enak, rasa puas setelah menyelesaikan pekerjaan, dan kehangatan hubungan kita dengan orang lain. Dan sekarang kita sampai di bagian terakhir yang paling krusial, gimana caranya semua ini nyambung sama dunia kita. Dunia yang penuh tekanan media sosial, budaya kerja non-stop, dan kecemasan akan masa depan. Coba deh lihat perbandingan ini. Ribuan tahun lalu, sang pengkhotbah ngejar kekayaan dan status. Nggak jauh beda kan sama hustle culture dan obsesi kita sama jumlah likes dan followers sekarang. Dia mencari hikmat, sama seperti kita yang terus-menerus scrolling tanpa henti, mencari sesuatu yang berarti di tengah lautan informasi. Tantangannya ternyata masih sama. Nah, inilah inti dari semuanya.
kitab pengkhotbah itu nggak menawarkan cara untuk memenangkan perlombaan modern. Sebaliknya, kitab ini menawarkan kacamata baru untuk melihat seluruh perlombaan itu. Ia ngajak kita untuk menemukan kepuasan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan di masa depan yang jauh di sana setelah semua target kita tercapai. Saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Ini bukan untuk membuat kita berhenti berusaha ya, tapi untuk mendorong kita merenung lagi. Kenapa kita berusaha? Mungkin saja substansi sejati itu nggak ada di garis finish yang jauh di sana. Mungkin itu semua udah ada di sini, dalam setiap embusan napas, setiap suap makanan, dan setiap momen yang kita bagikan. Terima kasih sudah menyimak.